Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami yang dalam hal ini akan membahas masalah menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Memasuki bahasan pertama, yaitu pengertian zina. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Kemudian yang kedua, hukum zina. Hukumnya adalah haram sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Kemudian yang ketiga, pembagian zina. Yang pertama, zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah nikah secara sah. Maksudnya adalah yang dilakukan oleh suami, istri, duda atau janda, atau dengan kata lain selingkuh. Hukumannya adalah dirajam sampai mati. Dan yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah nikah, atau dengan kata lain pacaran. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kemudian yang keempat, etika dalam bergaul. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, an Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiru imra'atun illa wa ma'aha zu mahram. Artinya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Ahmad. Jika dua orang berbeda jenis kelamin berduaan atau berkholwat, maka yang ketiga adalah setan. Anak-anakku sekalian, ada 3 hal yang berbahaya bagi pelaku zina. Yang pertama adalah membuat Allah sangat murka. Subhanahu wa ta'ala sangat murka dan membenci kepada pelaku zina. Karena itu Allah akan menghukumnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Kemudian Allah juga berfirman, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. An-Nur ayat 2. Kemudian bahaya yang kedua adalah dihilangkan cahaya dan keindahan wajahnya. Allah akan membuat aura seseorang yang gemar berzina menjadi gelap, sebab Allah hanya akan memancarkan cahaya pada wajah orang yang gemar membuat kebaikan. Sedangkan Allah akan memudarkan cahaya di wajah para pembuat dosa, sehingga hanya gelap dan muram yang tersisa. Hal tersebut telah Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 27. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal, dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang perlindungan pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian bahaya yang ketiga adalah pelakunya kekal di neraka. Hal tersebut akan menimpa pelaku zina yang enggan bertaubat dan enggan menyesali perbuatan mereka. Pasalnya Allah telah menyiapkan neraka sebagai azab bagi para pelaku zina. Sahabat beriman, bahkan azab tersebut akan dilipat gandakan di hari kiamat kelak, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 68-70. Allah berfirman,
dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat balasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah akan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Furqan ayat 68-70. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang melakukan zina, dan semoga kita akan terhindar dari perbuatan zina tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.